Film dibuka dengan seorang mafia kelas kakap bernama Mannings tengah menghadiri acara pemakaman kerabat dekatnya yang sebelumnya telah dia bunuh. Terlihat Mannings sangat bersedih sekaligus kebingungan karena aksinya itu telah diketahui oleh seseorang yang saat ini telah dalam perlindungan pihak berwajib. Gak lama kemudian anak Mannings bernama Alice ikut menghadiri pemakaman itu, tapi juga terlihat sangat cemas membaca pemberitaan tentang ayahnya di media. Mannings meminta agar Alice tetap tenang karena Mannings telah menugaskan agen Interpol korup agar bisa membebaskannya dari semua tuduhan. Secara tiba-tiba kepolisian dan FBI datang untuk menangkap Mannings karena telah mendapat informasi dari seorang saksi. Mannings sama sekali gak melakukan perlawanan dan menyerah begitu aja karena dengan kekuatan dan koneksi yang dia miliki, dia sangat yakin gak akan bisa dijebloskan ke dalam penjara. Dan inilah The Courier. Beberapa saat kemudian, Mannings terlihat berada di apartemen mewah miliknya meskipun dalam pengawasan polisi. Dia menjadi tahanan rumah sebelum terbukti bersalah dalam banyak kasus kejahatan dan pembunuhan. Wah, bisa gitu. Meskipun lagi menjadi tahanan, Mannings terlihat biasa aja karena berkat kekuasaan yang dia miliki membuatnya sangat sulit untuk dijebloskan ke dalam penjara. Di sisi lain, pengacara Mannings tengah menghadiri persidangan untuk mendengarkan kesaksian dari seseorang yang membuktikan bahwa Mannings adalah orang yang telah membunuh kerabatnya. Agar gak terjadi hal yang gak diinginkan, saksi akan mengikuti persidangan lewat daring agar lokasinya gak bisa terlacak. Di tempat lain, seseorang yang akan memberikan kesaksian bernama Nick telah berada dalam perjalanan bersama para Interpol karena sebentar lagi akan mengikuti persidangan. Seorang agen Interpol bernama Simon meminta agar Nick mengikuti semua perintahnya agar terlindung dari kejaran anak buah Mannings yang bisa kapan aja membunuhnya. Nick masih terbayang saat melihat langsung Manning membunuh kerabatnya di depan mata kepalanya sendiri. Nick memohon agar Simon dan para anggota Interpol lain memastikan keselamatannya demi bisa menjebloskan Mannings ke dalam penjara. Mendengar hal itu, Simon berkata bahwa Nick gak usah khawatir karena telah melakukan hal yang benar dan pasti akan mendapat perlindungan. Gak lama kemudian Nick dibawa ke ruangan rahasia yang telah dilengkapi dengan pertahanan anti peluru karena gak lama lagi Nick akan memberikan kesaksian. Nick berkata ingin segera memberikan kesaksian dan kemudian mendapatkan identitas baru agar bisa keluar dengan aman dan kabur ke luar negeri. Di tempat lain kita dikenalkan dengan seorang wanita bernama Olga yang berprofesi menjadi seorang kurir bayaran untuk membantu menyelesaikan misi-misi rahasia. Saat ini Olga mendapat tugas dari seorang agen bernama Brian agar mengantar sebuah paket kepada agen Interpol yang gak lain dan gak bukan yaitu Simon. Dan ternyata Brian merupakan agen Interpol korup yang ditugaskan oleh Mannings untuk membunuh saksi. Waduh. Beberapa saat kemudian, akhirnya Olga tiba di tempat Simon dan langsung diperiksa karena dikhawatirkan membawa senjata. Olga yang hanya bertugas menjadi kurir sangat terkejut karena mendapat perlakuan kasar, bahkan HP-nya dihancurkan. Tapi karena gak punya pilihan lain, Olga pun hanya bisa mengikuti perintah karena diancam akan ditembak. Go, in, go.
Kemudian paket yang dibawa Olga diserahkan pada anggota Interpol lain untuk dicek dan segera disiapkan. Ternyata paket tersebut berisi beberapa alat komunikasi dan kamera canggih yang terhubung dengan pengadilan karena Nick akan memberikan kesaksian. Sebelum memberikan kesaksian, Nick pergi ke toilet untuk menenangkan diri karena gak menyangka akan menjadi orang yang menjebloskan mafia kelas kakap ke dalam penjara. Hey, shut up. Secara tiba-tiba, alat tersebut mengeluarkan asap dan membuat siapapun yang menghirupnya seketika tewas. Ternyata alat itu telah dimodifikasi agar mengeluarkan asap mengandung racun yang sangat mematikan. Dari sini kita mendapatkan fakta bahwa Simon telah bekerja sama dengan Brian dan ditugaskan oleh Mannings agar menghabisi Nick. Melihat hal itu, Olga yang masih ditahan oleh Simon menanyakan apa yang sebenarnya telah terjadi, tapi kemudian ternyata Olga masih selamat dan langsung menghajar balik Simon hingga aksi baku hantam pun terjadi. Kemudian dengan segera Olga membawa Nick keluar dari sana agar gak menghirup asap beracun. Gak lama kemudian Olga dan Nick terlibat cekcok karena Nick takut bahwa Olga merupakan orang suruhan Mannings. Olga pun menjelaskan bahwa Nick dalam bahaya karena Simon akan menghabisinya. Nick yang dari awal sangat ketakutan itu membuatnya gak mudah percaya pada siapapun hingga tiba-tiba Simon datang dan aksi baku tembak pun terjadi. Melihat hal itu akhirnya Nick percaya jika Simon benar-benar akan menghabisinya. Nick bertanya siapa Olga sebenarnya dan kenapa mengantarkan paket berisi gas beracun. Olga menjelaskan bahwa dia hanyalah kurir yang ditugaskan dan sama sekali gak tahu apa isi dalam paket itu. Simon melapor pada Brian karena misi telah gagal dan saksi telah pergi bersama kurir. Tentu Brian sangat kesal karena bisa-bisanya Simon gagal menjalankan tugas, bahkan hampir mati diserang oleh seorang kurir. Brian pun segera pergi ke tempat Simon untuk segera menangkap saksi dan si kurir. Di tempat lain, pengacara yang menuntut Mannings sangat putus asa karena orang yang akan memberikan kesaksian atas kejahatan Mannings belum bisa mengikuti persidangan. Akibat hal itu, pengadilan memutuskan akan menunda sidang dan meminta agar penuntut bisa segera menghubungi saksi untuk memberikan kesaksian. Beberapa saat kemudian, Olga dan Nick dihadang oleh Brian dan pasukannya. Sontak Olga sangat ketakutan dan dengan cepat Olga langsung tancap gas untuk segera bersembunyi. Olga berkata bahwa tempat itu hanya punya satu jalan keluar dan saat ini telah dihadang oleh pasukan Brian. You have a plan for what the... Brian segera pergi ke ruang kontrol dan menghabisi penjaga yang ada di sana. Untuk memudahkan penangkapan, Brian segera mengunci semua jalur keluar agar Nick dan Olga terjebak. Brian meminta agar Olga menyerahkan Nick ke hadapannya dan setelah itu Olga akan dibiarkan pergi. Secara tiba-tiba, Brian dihubungi oleh atasannya bernama Robert dan menanyakan di manakah Simon karena saksi gagal mengikuti persidangan. Gak mau keterlibatannya diketahui oleh Robert, Brian menjelaskan kalau saat ini saksi telah tewas karena Interpol disusupi orang suruhan Mannings. Brian menjelaskan bahwa Simon adalah dalang di balik semua ini dan bekerja sama dengan seorang kurir pembunuh. Mendengar hal itu, Robert sangat kecewa karena usahanya untuk menjebloskan Manning ke dalam penjara akan gagal. Akhirnya Robert pun akan mengirimkan tim untuk segera membawa mayat saksi dan Simon.
Brian segera menugaskan para pasukan untuk segera membunuh kurir dan juga saksi sebelum anggota Interpol lain datang karena aksinya selama ini bisa ketahuan kalau sebenarnya telah ditugaskan oleh Mannings untuk menghabisi saksi. Brian pun melapor pada Mannings bahwa saat ini saksi belum berhasil dihabisi. Tentu Mannings sangat kesal dan kecewa karena Brian telah dibayar mahal tapi gagal menjalankan misi. Di sisi lain, Nick dan Olga bersembunyi di bak mobil dan hampir aja ketahuan oleh anak buah Brian. Olga memikirkan rencana nekat melawan mereka karena itu satu-satunya cara agar bisa keluar dari tempat itu. Kemudian Olga memberikan rompi anti peluru pada Nick agar aman dari tembakan. Dari sana Olga kembali bersembunyi di atas mobil dan dengan cepat langsung menyerang salah seorang anak buah Brian. Olga segera mengambil beberapa alat komunikasi dan beberapa senjata, tapi ternyata senjata itu terhubung dengan sebuah kode dan gak bisa digunakan. Mannings mendapat informasi bahwa kasusnya kemungkinan akan ditutup karena pimpinan Interpol telah mendapat informasi bahwa saksi telah tewas. Tentu Mannings merasa sangat senang karena pada akhirnya Brian berhasil menjalankan tugas. Sementara itu Nick dan Olga akan berusaha kabur dengan mencuri mobil dan menabrak semua anak buah Brian yang mencoba menghalangi. Di sana Nick akhirnya bercerita bahwa dia akan menjadi saksi untuk melawan dan menjebloskan mafia kelas kakap ke dalam penjara. Mendengar hal itu, Olga sangat kaget karena ternyata Nick pemberani dan mau bertaruh nyawa demi membela kebenaran. Gak lama kemudian akhirnya mobil itu menyala dan dengan cepat Olga langsung menabrak para anak buah Brian yang menyerangnya. Selain handal mengendarai motor, ternyata Olga juga sangat ahli mengemudikan mobil hingga membuat para anak buah Brian kewalahan. Tapi karena mulai terdesak, akhirnya Olga dan Nick melompat dari mobil tanpa ketahuan oleh anak buah Brian. Serangan terus dilakukan oleh anak buah Brian dengan menembak secara brutal hingga membuat mobil itu hancur. Tapi saat pintu mobil dibuka, ternyata target yang mereka incar telah kabur. Gak jauh dari sana, Olga kembali membuat rencana dengan membocorkan tangki bahan bakar sebuah mobil dan akan memancing anak buah Brian agar mendekat. Tanpa pikir panjang, Olga langsung mengeksekusi rencananya itu dan tiba-tiba Brian semakin kesal karena saksi dan juga kurir gak kunjung dihabisi, tapi sebagian anak buahnya malah tewas. Dengan cepat Brian menghubungi seorang pembunuh bayaran atau sniper agar membantunya menghabisi saksi dan juga kurir agar misinya bisa segera selesai. Kemudian Brian kembali memerintahkan anak buahnya yang tersisa agar segera menghabisi target. Sementara itu Nick dan Olga kabur ke atap gedung, tapi ternyata kembali dihadang oleh anak buah Brian. Olga yang ternyata merupakan mantan militer berhasil dengan mudah membanting anak buah Brian yang punya badan jangkung badag, tapi saat akan kabur ternyata pintu menuju atap telah dikunci dengan sangat rapat hingga akhirnya Nick dan Olga pun kembali ke parkiran. Kemudian anak buah Brian yang tergeletak itu akhirnya terbangun hingga aksi pertarungan yang sangat epik pun kembali terjadi. Mereka berdua saling melepaskan pukulan satu sama lain hingga akhirnya Olga pun sangat kewalahan dan hampir dikalahkan. Olga terus melawan sambil melepaskan cengkeraman dan Nick ikut membantu. Setelah itu Olga berusaha mengambil pistol yang tergeletak dan kemudian
Dari sana Olga dan Nick kembali melarikan diri dan akhirnya bersembunyi di sebuah gudang agar terhindar dari kejaran anak buah Brian. Melihat Olga punya kemampuan bertarung yang wow banget lah pokoknya mah, Nick semakin yakin bahwa Olga bukan kurir sembarangan. Olga pun bercerita bahwa dia sebenarnya merupakan anggota militer, tapi karena suatu insiden, Olga harus kehilangan sang adik yang juga merupakan anggota militer hingga memutuskan keluar dari kesatuan. Sampai saat ini, Olga masih terus terbayang dengan sang adik yang tewas ditembak oleh sniper saat menjalankan misi. Olga berkata bahwa keputusannya menjadi seorang kurir adalah untuk mengalihkan ingatan buruk yang terus-menerus menghantui. Mendengar hal itu, Nick merasa sangat terharu dan berterima kasih karena Olga telah menyelamatkannya. Saat mereka lagi asik ngobrol, tiba-tiba anak buah Brian kembali datang dan berusaha menghancurkan pintu gudang. Situasi menjadi sangat menegangkan karena peluru terus ditembakkan. Tapi pada akhirnya Olga berhasil membuka penutup saluran pembuangan dan tanpa pikir panjang segera kabur. Nick dan Olga pergi ke atap untuk mencari jalan keluar agar bisa lepas dari kejaran anak buah Brian, tapi tiba-tiba Olga kembali teringat saat adiknya tewas ditembak oleh sniper dan itu membuatnya sangat trauma. Olga pun langsung membawa Nick untuk bersembunyi agar bisa lolos dari peluru yang ditembakkan oleh si sniper. Olga meminta agar Nick tetap tenang dan menutup lukanya agar gak terlalu banyak darah yang keluar. Olga juga mencoba menguatkan Nick dan memintanya agar percaya bahwa mereka akan selamat dan mengalahkan semua musuh. Wah, gila sih. Gak lama kemudian, Brian yang udah gak punya banyak waktu akhirnya ingin membuat kesepakatan dengan Olga, yaitu menukar Nick dengan uang sebanyak $500.000 atau sekitar kurang lebih 8 miliar rupiah. Wow, Olga yang hampir putus asa itu akhirnya menjawab tawaran dari Brian, tapi bukannya menerima, Olga malah berkata akan menghabisi Brian dan semua anak buahnya. Tentu Brian sangat kesal dan bersumpah akan menghabisinya setelah berhasil ditangkap. Dikarenakan kondisi darurat, Olga terpaksa menutup luka Nick dengan lakban agar gak kehilangan banyak darah. Olga meminta Nick agar tetap kuat dan bersembunyi sampai Olga berhasil mengalahkan semua orang-orang yang telah menyerang mereka. Kemudian Olga mengambil beberapa alat dan segera mematikan listrik karena sebentar lagi pertempuran akan dimulai. Suasana menjadi sangat menegangkan karena ruangan dalam kondisi gelap dan tentu hal itu akan sangat menyulitkan. Olga akhirnya menyerang anak buah Brian satu persatu. Secara mengejutkan, Olga terlihat sangat gak kesulitan, bahkan berhasil mengalahkan semua musuh dengan sangat easy. Dari sana Olga pun kembali menyerang anak buah Brian yang tersisa. Dengan sekuat tenaga, Olga yang hanya sendirian itu terus melawan semua musuh. Dan pada akhirnya, Olga berhasil mengalahkan anak buah Brian dan menghabisinya dengan sangat kejam. Di tempat lain, Mannings merasa khawatir karena meskipun kasusnya udah ditutup, tapi Brian masih belum memberikan kepastian soal kematian saksi. Mannings meminta agar Alice jangan dulu bersenang-senang karena semua kemungkinan bisa terjadi. Beberapa saat kemudian listrik kembali menyala hingga membuat Olga harus kembali menyusun rencana untuk mengalahkan musuh yang tersisa. Saat Olga akan bersembunyi, secara mengejutkan tiba-tiba dia ditembak oleh sniper yang telah disewa Brian. Olga kembali berlari dan menutup lukanya agar gak terus mengeluarkan darah.
Di sisi lain, Brian kembali dihubungi oleh Robert karena gak akan lama lagi tim akan sampai di TKP untuk mengamankan jasad saksi yang telah tewas. Tentu Brian merasa semakin frustasi karena sampai saat ini saksi dan juga kurir gak kunjung bisa dihabisi. Atas hal itu, maka posisinya di Interpol pun akan terancam. Sementara itu Olga mengambil motor dan langsung tancap gas agar bisa menghindar dari serangan drone yang dikendalikan oleh si sniper. Olga terus berusaha menghindar dan bersembunyi sambil menyusun rencana agar bisa melawan si sniper. Akhirnya Neneng Olga berhasil menghancurkan drone yang dari tadi terus mengejarnya, tapi kemudian secara mengejutkan, Olga diserang dari belakang oleh si sniper hingga membuatnya hampir tewas karena dicekik dengan sangat kuat. Dengan sekuat tenaga, Olga berusaha melawan, tapi karena kondisinya udah sangat lemas, Olga pun berhasil dibuat pingsan. Beberapa saat kemudian, Olga tersadar dan dalam kondisi yang sangat-sangat mengkhawatirkan. Dari kejauhan, Brian akhirnya muncul dan berhadapan 1 lawan 1 dengan Olga. Brian mengancam Olga agar segera menyerahkan saksi, hingga Olga berkata bahwa dia gak akan menyerahkan saksi dan akan melawan Brian karena telah melibatkannya dalam semua kekacauan ini. Brian yang udah sangat kesal menekan luka tembak Olga dengan kuat dan langsung menghajarnya. Brian meminta agar Nick segera keluar dari tempat persembunyian kalau gak mau melihat Olga dihabisi. Brian memberi waktu selama 30 detik agar Nick keluar sebelum Olga ditabrak oleh mobil. Tentu Nick sangat H2C alias harap-harap cemas dan berdoa agar Olga bisa selamat, tapi kemudian akhirnya karena gak ada pilihan lain, Nick keluar dari tempat persembunyian dan menyerahkan diri pada Brian. Saat Nick akan ditembak oleh Brian secara mengejutkan, Olga berhasil melepaskan tali yang mengikat dan langsung menghajar Brian. Kemudian Nick dan Olga kembali bersembunyi karena Brian dan si sniper masih mengincar mereka. Olga mengambil senjata untuk melawan mereka hingga aksi baku tembak pun gak bisa dihindarkan. Olga bertekad akan menghabisi si sniper karena telah berani menembak Nick. Akhirnya peluru mereka pun habis dan mereka kembali berhadapan langsung. Dengan cepat Olga menyerang si sniper meskipun dengan tangan kosong. Dengan sekuat tenaga Olga berusaha melawan, tapi karena lawannya terlalu tangguh membuatnya sangat kewalahan bahkan terus dihajar. Olga pun langsung mengambil wiper mobil dan menancapkannya tepat di leher si sniper. Mamam tah. Akhirnya setelah berjuang dengan sangat keras, Olga pun berhasil mengalahkannya. Rabbit. Run. Di waktu yang sama, Nick terus berusaha menahan rasa sakit dan terlihat udah siap menyerang Brian dengan pisau yang dia pegang. Dengan sangat berani, Nick menyerang Brian dan menusukkan pisau itu tepat di ulu hatinya. Kemudian Nick berusaha kabur sambil menahan darah yang terus menetes dari lukanya. You're dead, man! Tapi Nick yang udah hampir sekarat karena kehabisan darah kembali diserang oleh Brian. Nick merasa sangat putus asa dan pasrah karena dia akan dihabisi Brian, tapi tiba-tiba Olga segera membawa Nick ke rumah sakit karena kondisinya udah sangat mengkhawatirkan. Beruntung Olga berhasil membawa Nick tepat waktu dan berhasil ditangani dengan tepat. Nick sangat berterima kasih pada Olga meskipun gak saling mengenal tapi rela berkorban demi menyelamatkannya. Kemudian Olga pun pergi dan akan kembali menjalani profesinya sebagai kurir. Beberapa hari kemudian, Mannings didatangi oleh Robert dan akan membawanya ke penjara sambil menunggu hasil persidangan karena Nick belum tewas dan bisa memberi kesaksian. Tentu Mannings sangat kaget karena akan dijebloskan ke dalam penjara.
Di keesokan hari, Nick ditemui oleh Robert dan menanyakan siapa perempuan yang telah menyelamatkannya karena harus ditangkap sebagai pelaku atas kematian anggota Interpol yaitu Brian dan Simon. Robert berkata bagaimanapun wanita itu harus ditemukan karena telah melawan pihak berwajib, tapi Nick sama sekali gak menceritakan apapun tentang siapa yang telah menolongnya. Secara mengejutkan, Robert diminta pimpinan agar menghabisi Nick agar gak ada penyelidikan tentang siapa yang telah menghabisi Brian dan Simon dan kasus itu dianggap selesai. Waduh, tanpa pikir panjang, Robert kembali ke ruangan Nick untuk menghabisinya, tapi kemudian... tamat. Oke, karena saya mau menolong Olga, maka langsung aja ya. Oke, bradku. Makasih banyak ya udah nonton sampai akhir. Seperti biasa, mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye.